Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas mengenai persamaan diferensial eksak yang merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, silahkan cek di kolom playlist dengan judul persamaan diferensial. Belum mempelajari mengenai persamaan diferensial eksak, kita akan bahas dulu mengenai apa itu yang dimaksud dengan diferensial total. Misalkan suatu fungsi f(x,y) yang dimaksud dengan diferensial total yang dinotasikan dengan df itu adalah turunan parsial dari fungsi f(x,y). Jadi dalam hal ini kita menurunkan f diturunkan terhadap x dan f diturunkan terhadap y. Sebagai contoh, untuk mencari diferensial total dari fungsi berikut, jadi untuk mencari diferensial total yaitu df, ini sama dengan turunan parsial yaitu dari fungsi f terhadap dx, kemudian ditambah turunan parsial f terhadap y. Jadi di sini turunan parsial x pangkat 3 y kuadrat ditambah turunan parsial dari x pangkat 3 y kuadrat. Nah, maksudnya turunan parsial itu artinya kita menurunkan x pangkat 3 y kuadrat ini terhadap x. Jadi kita nganggap y kuadratnya ini suatu konstanta gitu ya. Jadi sehingga diperoleh di sini 3x kuadrat y kuadrat. Yang y-nya tidak diturunkan. Demikian pula untuk turunan parsial ini. Berarti ini kita anggap yang diturunkan adalah y kuadratnya. Jadi x pangkat 3-nya tidak. Sehingga diperoleh dari sini menjadi 2x pangkat 3y. Ya, karena turunan dari y kuadrat adalah 2y. Oke, jadi ini adalah diferensial total dari fungsi x pangkat 3y kuadrat. Oke, selanjutnya kita akan mencari turunan total atau diferensial total dari fungsi f(x,y) sama dengan x sin y min y kuadrat. Jadi di sini df turunan parsial f terhadap x, kemudian turunan parsial f terhadap y. Jadi di sini x sin y min y kuadrat plus x sin y min y kuadrat. Turunan terhadap x-nya yaitu dia menjadi sin y. Jadi ini tidak diturunkan. Ya, karena turunan terhadap x-nya dia kan jadi 0 gitu ya. Kemudian yang ini berarti turunannya itu adalah terhadap ini terhadap y ya. Diturunkan terhadap y, berarti x sin y kalau diturunkan terhadap y dia menjadi x cos y, kemudian min y kuadrat diturunkan terhadap y, hasilnya adalah min 2y. Ini adalah diferensial total. Oke. Selanjutnya, setelah memahami mengenai diferensial total, kita akan bahas definisi dari PD eksak. PD order 1 yang berbentuk mxy dx plus nxy dy sama dengan 0, ini disebut PD eksak apabila turunan parsial dari m terhadap y ini akan sama dengan turunan parsial dari n terhadap x. Jadi kalau misalkan kita turunkan secara parsial dan ternyata hasilnya sama, maka itu dinamakan dengan PD eksak. Kita akan langsung contoh. Jadi misalkan kita akan menyelidiki apakah persamaan diferensial x plus 2y dy plus y dx sama dengan 0. Jadi kita akan definisikan dulu berdasarkan definisi. Nah, seperti ini. Jadi kita misalkan m-nya itu yang melekat di dx ya. Jadi kita misalkan
sini MXY, ini berarti Y, kemudian NXY, ini berarti yang X plus 2 per Y. Oke, nah berdasarkan definisi, berarti kita akan menurunkan secara parsial M terhadap Y dan N terhadap X. Jadi akan dicari turunan parsial terhadap Y dari M XY, atau kita tulis turunan parsial dari Y, ini adalah kalau diturunkan terhadap Y yaitu 1. Kemudian kita akan mencari turunan parsial dari NXY, sehingga diperoleh di sini X plus 2 per Y. Nah, turunan terhadap X yaitu 1. Oke, nah karena diperoleh bahwa ini sama dengan ini, sama dengan 1, maka PD, kita sebut dia PD 1 gini ya, adalah PD eksak. Nah, kurang lebih seperti itu untuk menyelidiki apakah merupakan PD eksak atau bukan. Oke, setelah kita mengetahui bahwa suatu persamaan diferensial itu adalah merupakan PD eksak, lalu bagaimana untuk mencari solusi dari persamaan diferensial tersebut? Nah, solusi dari persamaan diferensial ini, nah kita untuk mencari solusinya untuk PD orde 1 eksak ya, yang berbentuk MXY dx plus NXY dy sama dengan 0. Nah, itu mencari solusinya itu adalah jika terdapat suatu fungsi fxy. Nah, jadi solusinya ya fungsi ini, yaitu fungsi fxy, sedemikian hingga fungsi tersebut apabila diturunkan secara parsial terhadap X, dia akan menjadi MXY, dan diturunkan parsial terhadap Y, dia akan menjadi NXY. Jadi kita harus menemukan suatu fungsi ini nih, untuk mencari tahu solusi dari persamaan diferensial orde 1 yang eksak. Oke, kita mungkin langsung ke contoh soal bagaimana untuk mencari solusi tersebut. Nah, ini adalah soal yang tadi kita sudah menyelidiki persamaan diferensial ini yang merupakan persamaan diferensial yang eksak gitu ya. Tapi bagaimana untuk mencari solusinya? Baik, ini adalah PD eksak, sudah terbukti. Jadi untuk mencari solusinya, kita harus menemukan fungsi fxy, ya, sedemikian hingga fungsi tersebut apabila diturunkan secara parsial terhadap X, ini akan sama dengan MXY. Nah, MXY-nya sendiri tadi apa? Yaitu Y. Kemudian yang kedua, apabila diturunkan terhadap Y, ini sama dengan NXY, yaitu sama dengan X plus 2 per Y. Nah, kita harus mencari suatu fungsi yang memenuhi ini. Yang pertama, kita akan mulai berangkat dari yang ini dulu. Jadi, turunan parsial dari fungsi f terhadap x, ini kan sama dengan y. Kalau saya ingin mencari fungsinya, yaitu f xy, berarti kan saya harus mengintegralkan y ini terhadap dx. Oke, atau diperoleh di sini kalau integral y dx berarti diperoleh x y plus c ya. Biasanya kita plus c. C-nya ini adalah suatu fungsi konstanta. Itu kita sebut dengan gx. Boleh gx, boleh hx, tapi kita sebut dengan gx. Nah, gx-nya ini yang nanti kita akan cari. Oke, jadi ini kita menjadi persamaan yang kedua. Oke, jadi ini adalah fungsinya yang akan kita
cari tahu apa, tapi kita belum tahu nih. Dalam hal ini kita belum tahu Gx-nya itu berapa. Kita akan cari tahu fungsi fxy ini. Jadi ini ya, ini kan fungsi fxy. Ini kita akan turunkan secara parsial. Jadi ini akan diturunkan parsial terhadap y. Sehingga akan diperoleh berapakah turunan parsial dari xy plus gx. Ini. Kalau tadi kan ini hasil f-nya ini adalah hasil integral dari parsial f terhadap x. Nah, kita akan mencari tahu berapakah parsial turunan parsial y, berapakah turunan parsial f terhadap y dari fungsi ini. Jadi kita turunkan secara parsial xy-nya, berarti ini menjadi x plus turunannya ini g aksen x. Oke, nah kita dapat nih persamaan yang ketiga. Nah, turunan parsial f terhadap y ini tidak lain adalah ini. Oke, jadi ini kan sama nih. Berarti dengan menggunakan konsep ini, dengan menggunakan apa yang diketahui, kita tahu bahwa x plus g aksen x ini sama dengan x plus 2y. Sehingga dari sini diperoleh bahwa ternyata g aksen x itu akan sama dengan 2 per y. Jadi kita bisa mencari tahu. Berarti kalau saya integralkan g aksen x, nanti akan saya ketemu g aksen ya. Jadi tinggal diintegralkan ini. Ini ya, diintegralkan, ini menjadi gx. Nah, kemudian ini integralnya ini menjadi 2 ln y plus c. Oke, nah gx-nya sudah ketemu, berarti untuk solusinya kita bisa rumuskan bahwa untuk solusi, berarti di sini solusinya kan berdasarkan persamaan kedua ini ya. Berarti solusinya atau fxy-nya itu adalah xy plus 2 ln y plus c. Ini adalah solusi dari persamaan diferensial ini. Oke? Ya, kita akan menyelidiki apakah persamaan diferensial berikut merupakan persamaan diferensial yang eksak, dan kalau eksak, bagaimana solusinya. Misalkan dulu, jadi ini ada mxy itu yang melekat di x ya, itu adalah e pangkat y. Kemudian ada nxy, itu ada x e pangkat y plus 2y. Oke, jadi kita akan menyelidiki apakah bagaimana nilai dari turunan parsial mxy diturunkan terhadap y dan turunan parsial dari nxy diturunkan terhadap x-nya. Jadi ini kalau diturunkan terhadap turunan parsialnya, diturunkan terhadap y, dia akan menjadi e pangkat y ya, tetap eksponen, bilangan eksponen kalau diturunkan atau diintegralkan dia akan tetap ya bilangan e. Kemudian untuk yang kedua, apakah turunan parsial dari n, jadi ini turunan parsial terhadap x dari x e pangkat y plus 2y, apabila diturunkan terhadap x, berarti ini nggak pengaruh nih yang 2y nya, jadi kita hanya melihat yang x e pangkat y, dia hasilnya adalah e pangkat y untuk turunannya. Oke, karena nilai dari turunan parsial m terhadap y ini sama dengan turunan parsial n terhadap x, yaitu e pangkat y, maka bisa dikatakan bahwa persamaan diferensial ini saya sebut persamaan diferensial 1 ya. Jadi PD ini
merupakan PD yang eksak. Boleh teman-teman sebut lagi, misalkan persamaan diferensial E pangkat Y dx plus X E pangkat Y plus 2Y dy merupakan persamaan diferensial yang eksak. Oke. Nah, kemudian untuk solusinya, berarti kita harus menemukan suatu fungsi f(x,y) gitu ya. Sedemikian hingga turunan parsial dari f(x,y) terhadap x ini sama dengan mxy sama dengan ey. Ini ya. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, turunan dari f(xy) terhadap y itu adalah nxy, tidak lain adalah x E pangkat y plus 2y. Kita kasih nama, ini adalah persamaan yang kedua, ini persamaan yang ketiga, untuk mempermudah menyebutnya. Soalnya adalah persamaan yang pertama. Oke, kita berangkat dari persamaan yang kedua dulu. Jadi dari persamaan 2 ini, jadi turunan parsial dari f xy terhadap x ini adalah E pangkat y. Tujuan kita adalah mencari ini ya, mencari fungsinya yang merupakan solusinya. Berarti kita akan integralkan masing-masing ini. Jadi ini kalau diintegralkan masing-masing, diintegralkan kita akan menemukan solusinya. Jadi di sini kalau diintegralkan terhadap x ya, diintegralkan terhadap x ini menjadi f(xy). Ini kalau diintegralkan terhadap x ini menjadi x E pangkat y plus konstanta ya, suatu konstanta. Tapi konstantanya di sini kita akan mengambil dari suatu fungsi konstanta, yaitu g y. Kenapa? Karena ini kan saling berkaitan ya. Jadi turunan parsial, kemudian dy dx. Jadi untuk konstantanya ini kita ngambil suatu fungsi yaitu g y. Nah, berapakah g y-nya? Nah, untuk g y-nya inilah yang nanti akan kita cari. Nah, jadi ini solusinya. Kemudian g y-nya akan kita cari. Kita cari dulu untuk g y-nya. Ini ya, kita tahu bahwa f(xy) sama dengan x E pangkat y plus gy. Oke, apabila diturunkan secara parsial fungsi f(xy)-nya ini, jadi diturunkan terhadap y, maka kita akan peroleh, kalau misalkan ini diturunkan terhadap y, hasilnya adalah x E pangkat y, gitu ya, ditambah g aksen y. Oke, kenapa kita turunkan terhadap y? Karena ini sudah diketahui ya di sini dari persamaan 3. Kita lihat persamaan yang ketiga yang kita peroleh di sini. Nah, ini bersesuaian dengan persamaan yang ketiga. Jadi dengan kesamaan persamaan yang ketiga ya, diperoleh kita lihat untuk persamaan yang ketiga dengan ini, x E pangkat y ini ya, turunan parsial f terhadap y, hasilnya adalah x E pangkat y plus g aksen y. Nah, jadi di sini diperoleh ternyata g aksen y ini sama dengan 2y. Karena kita ingin mencari g aksen, berarti kita integralkan. Integralkan masing-masing menjadi g y. Ini akan sama dengan integral dari 2y terhadap y, yaitu y pangkat 2.
plus C. Jadi ini adalah fungsi dari konstantanya tadi, Y kuadrat plus C. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa solusinya itu adalah fxy. Jadi kita bisa nih menemukan suatu fungsi, yaitu fungsinya adalah x e pangkat y plus y kuadrat plus c merupakan solusi yang memenuhi aturan-aturan dari persamaan diferensial eksak. Oke, itu untuk pembahasan soal yang ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan lanjutkan untuk pembahasan soal yang selanjutnya. Akan selidiki apakah persamaan diferensial yang y dx plus x kuadrat y min x dy ini sama dengan 0, apakah merupakan PD eksak, dan jika iya bagaimana solusinya. Oke, kita cek dulu apakah merupakan PD eksak atau bukan. Kita misalkan bahwa mxy ini adalah y, kemudian nxy ini adalah x kuadrat y min x. Ini permisalannya. Berarti kita cek dulu nih. Yang pertama, apakah turunan parsial dari M terhadap Y, yaitu turunan parsial dari Y terhadap Y ini 1 ya. Nanti apakah sama dengan turunan parsial dari N terhadap X. Jadi kalau diturunkan, terhadap X, hasilnya adalah 2xy min 1. Nah, ternyata tidak sama hasilnya. Turunan parsial antara M dengan N. Karena turunan parsial M terhadap Y tidak sama dengan turunan parsial N terhadap X, maka persamaan diferensial kita sebut ini 1 bukan merupakan PD eksak. Oke. Lalu apakah kalau misalkan bukan PD eksak artinya tidak ada solusinya? Bukan seperti itu. Kalau misalkan bukan PD eksak, artinya adalah kita tidak bisa menyelesaikan persamaan diferensial ini dengan cara-cara yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi dengan teknik sebelumnya. Perlu teknik baru apabila ingin mencari solusinya. Nah, teknik inilah yang nanti akan kita bahas di selanjutnya, yaitu dengan menggunakan teknik integrasi. Nah, silakan disimak untuk video-video selanjutnya mengenai bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan teknik integrasi atau faktor integrasi. Sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.